langsung beli Pajero, Bujero gitu kan. Seperti itu. Tapi tidak semudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih klik petirnya? Ini ada kabar apa? Ini tanggal 14, tanggal yang kita tunggu-tunggu, hari yang kita tunggu-tunggu di bulan Maret di tahun 2025. Ada kejutan apa untuk kita? Untuk kita ya. Nah, di sini saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita berkah. Bagi teman-teman yang udah mau persiapan mudik ya pulang kampung, semoga selamat di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan, kumpul lebaran bersama keluarga. Tapi ada yang nanya Sinar kapan pulang? Nggak tahu. Ini mah udah jadi Bu Toib. Nggak pulang-pulang ini. Ya. Dan sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support dukung channel ini dan selalu berkomentar positif tentang konten-konten saya. Saya ucapkan banyak terima kasih banget. Dan saya juga minta maaf buat teman-teman jika komenan-komenan kalian tidak bisa saya jawab satu persatu ya gitu, karena ya, tahu sendiri kondisi kita masih kerja di sini. Kalau terus-terusan setiap bikin video terus ada yang komen dibalas, itu sangat memakan waktu karena kita posisi di sini masih kerja. Dan saya ucapkan juga buat customer Sinar Collection, alhamdulillah ya hari ini dari kemarin yang mau barter dengan koin Pi juga ada. Ya ada beberapa orang kemarin, terus kan ada juga yang melakukan transaksi dengan uang fiat juga. Alhamdulillah pengirimannya ke Hong Kong. Nah di sini saya juga promosi nih bagi teman-teman yang ingin punya parfum Sultan, parfumnya Aisar ya, Sultan Malaysia ini, Aifu. Ini bagi yang Aifu nih, bagi yang Aifu Love Fresh nih, wajib punya nih parfumnya, sangat luar biasa wanginya, wow keren. Parfum saya juga, orderan saya mungkin tanggal 23 ready ke sini ya, karena baru kita kan pengirimannya dari Indo ke Hong Kong juga, terus kita harus bawa dulu ya untuk parfum Aisar ya. Ini wajib punya nih, mau parfumnya, mau kaosnya, kaos sesuai dengan gambar yang kita suka gitu kan, foto-foto Fuji Aifu atau foto Fujinya atau foto Aisarnya di sini juga ready ya. Maaf ini iklan sebentar ya, karena kita juga namanya juga kita jualan, kita sambil promosi gitu kan, seperti itu. Ya alhamdulillah di Sinar Collection juga untuk saat ini sudah udah ready dari dari sembako ya. Emang sembako kita udah ready. Terus katanya gimana Kak dengan masalah harga? Ya kita harga sekarang, untuk sekarang ya kita ngikutin pasar aja dulu untuk sekarang ya, karena ya belum ada maksudnya nilai yang benar-benar disetujui oleh core team apa gini. Walaupun di sini banyak banget teman-teman yang selalu bilang bahwa GCP itu sudah disetujui oleh core team katanya, tapi ini ya, ini banyak banget pasti nih kalau saya ngomong kayak gini pasti ada yang komentar, wah channel ini pembawa pembohongan, pembodohan, channel ini tidak ada gunanya, pasti deh ada yang komen kayak gitu. Itu saya anggap ya itu hal yang wajar, udah pro kontra, karena kan pemikiran orang, cara menilai orang itu beda-beda, dengan caranya masing-masing. Dan sini juga banyak pelajaran yang saya ambil dari komentar-komentar kalian juga. Jadi untuk memperbaiki konten saya, memperbaiki obrolan saya, teruskan seperti itu, memperbaiki channel saya, banyak banget di sini manfaat dan motivasi dari kalian untuk saya pribadi. Nah, di sini kita bahas tentang View Fresh ya. Di sini banyak banget orang masih menunggu tentang nilai GCP. Ya, katanya sekarang udah tanggal 14 katanya gitu, tapi kok nilai GCP belum muncul. Ya bagaimana kemarin kemarin video yang kemarin saya share ya, mungkin ini video ini akan share-nya mungkin tanggal 15-an ya, karena ini bikinnya sore jadi belum sempat editingnya. Nah, kita dari kemarin tanggal 13 kemarin kan di dashboard kita itu udah ada yang kayak gini ya, yang isinya di dalam itu adalah mengenai View Fresh. Terus waktu setelah tanggal 20 itu di situ ada statement
masa tegang KYC dan masa tegang migrasi sampai tanggal 14. Di situ belum ada kata-kata bahwa tanggal 14 itu adalah open global, belum ada. Terus ditentukan nilainya dengan nilai GCP, di situ juga belum ada. Jadi kalau teman-teman ingin memahami Pi Network, makanya saya sering banget ya, Pi Network ini adalah proyek siluman, tidak bisa diprediksi, gitu kan. Kita gimana sih nyikapinnya hal-hal seperti ini? Ya kita bawa enjoy aja. Jadi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang ini itu, jangan terpengaruh. Kalau kita mau melakukan barter, ya barter aja. Gitu kan. Misalkan kalian mau barter nih dengan teman kalian atau dengan vendor kalian dengan nilai GCP, ya silakan. Kalian mau barter katanya dengan teman-teman kita satu komunitas, kita dengan nilai kesepakatan atau dengan nilai yang ditentukan oleh komunitas itu sendiri, ya silakan. Gitu kan. Jadi di sini banyak banget yang gagal paham tentang tanggal 14 ini. Padahal tanggal 14 ini dari tahun-tahun sebelumnya juga digembar-gemborkan tanggal 14 ini akan open mainnet, akan nilainya GCP. Pasti ini, apalagi sekarang mau lebaran. Kita pasti semua pioner berpatokan dengan tanggal 14 dengan keinginannya tanggal 14 itu dibukanya open mainnet dengan nilai GCP. Karena apa? Saya yakin siapa sih lebaran itu tidak ingin punya hal yang baru gitu kan, seperti punya mobil baru atau punya punya rumah baru gitu kan, kumpul keluarga dengan penuh dengan kebahagiaan karena kita banyak uang gitu. Seperti siapa sih yang nggak mau? Semua mau gitu. Cuma di dalam Pi Network ini banyak luka-liku yang harus kita ikutin gitu kan. Contoh sekarang, emang ya kita dari awal kalau saya sendiri mengamati Pi Network itu bukan tidak dari media sosial, bukan. Kita juga mencari informasi di media sosial, tapi kita disaring dengan apa yang ada di dashboard aplikasi kita sendiri. Sama tidak gitu. Makanya di sini dari tanggal 20 sampai hari ini tanggal 14 banyak banget pioner yang merasa kecewa. Karena apa? Karena ya tadi kita itu udah teriming-iming dengan hal-hal yang mewah, udah teriming-iming, wah ya mau lebaran nih open mainnet. Ya kita semua orang berharap punya uang mau lebaran. Seperti itu, semua orang berharap seperti itu. Gitu kan, boro-boro yang ada di Indonesia, yang di luar negeri pun sama berharapnya seperti itu. Teman-teman saya pun sama di situ berharap bahwa tanggal 14 ini open mainnet global dengan nilai GCP, langsung showroom bisa dibuka. Terus showroom terutama ya, showroom itu bisa dibuka gitu kan, langsung bisa brudul, langsung beli Pajero, Bujero gitu kan. Seperti itu. Tapi tidak semudah itu untuk memprosesnya. Semua itu butuh proses. Mungkin nilai ini akan terbentuk, mungkin ya nilai disiplin akan terbentuk, tapi nggak tahu kapan. Ini juga kita masih simpang siur, open global itu kapan gitu loh. Karena ekosistem pun belum terbentuk. Sekarang ada Pfresh lagi, tahun kemarin ada Pfresh, mari berbondong-bondong Pfresh. Cuma segretak itu doang. Sekarang ada Pfresh jangka waktu cuma 1 minggu ya, tanggal 14 sampai tanggal 21, berarti 1 minggu ya. Ini gerabak-gerubuk lagi. Ayo setiap grup itu ada yang bawa kopi, ada yang bawa gula, ada yang bawa telur, ada yang minyak sayur untuk Pfresh. Kenapa tidak dilakukan sehari-hari? Gitu. Yang Nicholas inginkan itu adalah barter transaksi itu sehari-hari. Tidak harus yang mewah, tidak harus yang berlebihan. Semampunya kita aja lakukan. Gitu. Nah, di sini kebetulan hari ini kan tanggal 14, besok mungkin mulai Pfreshnya, mulai persiapannya. Ayo kembangan, tapi jangan sebatas waktu itu. Ada juga yang bilang penentuannya berarti tanggal 21 ya Mbak untuk open global dengan nilai GCP. Wallahu alam, kita tidak tahu. Untuk yang bertanya sama saya jawabnya saya tidak tahu. Karena apa? Karena saya hanya penumpang. Kita penumpang, kita punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama. Misalkan kita mau ke Jogja, kita bareng-bareng ke Jogja, tapi satu bis juga. Ya kita nggak mungkin kan tujuan belum kita nyampe udah turun di jalan. Nggak mungkin supir nurunin kita di tengah jalan. Karena tujuan kita ke Jogja. Nggak mungkin, nggak disampaikan, pasti kita nyampe. Nah, halnya sama dengan Pi Network juga. Pi Network juga akan nyampe garis finish. Tapi ini butuh proses yang sangat-sangat luar biasa panjangnya. Gitu kan. Makanya di teman-teman jangan terlalu terlalu terbang tinggi, berhayal tinggi-tinggi. Boleh kita punya keinginan, boleh kita punya cita-cita, itu hal yang wajar, itu semua orang pasti punya.
Tapi harus dengan pakai logika. Ada juga yang bilang, alah nambang udah lama-lama, sekarang katanya ada di exchange, ada di OKX, listingnya cuma dapat satu bungkus nasi. Kita itu harus bersyukur. Segitu pun udah ada nilainya, daripada nggak sama sekali, daripada dulu di pengepul cuma 4.000, gitu kan. Kita tuh harus bersyukur dari sini, gitu kan. Ditambah sekarang mau lebaran, exchange ada exchange yang bukan menerima koin pi, tapi di situ juga kita harus pinter. Exchange ini menyerok koin kita. Lihat suatu saat nanti, jika koin ini sudah ada nilainya tinggi, mereka tidak akan bebas menjual koinnya di bursa. Menjual koin untuk ke kita ya, maksudnya kita untuk beli koin di bursa itu jangan harap mudah, akan susah. Apalagi kalau emang terjadi dengan nilai GCP. Wow, itu bursa udah sultan juga, lebih-lebih dari sultan. Udah berapa T yang dia kumpulkan dari hasil kita. Nah, kita sebagai pioner, kita harus benar-benar cerdas gitu loh. Boleh kita mencairkan, boleh kita menjual koin kita di OKX, di bursa manapun silahkan, dengan catatan harus nyisain di akun, jangan dihabiskan. Karena apa? Karena sekarang kita melihat penambangan juga semakin kecil, gitu kan. Apalagi sekarang udah ada lagi orang-orang yang, teman-teman kita pioner yang belum melakukan KYC, koinnya kan dihanguskan. Jadi mulai dari awal lagi. Contoh akun anak saya. Anak saya kan lelet banget suruh KYC ya. Sampai saat ini dia belum melakukan KYC. Koinnya hilang. Dia baru lagi nambang. Gitu, baru lagi. Tapi beda halnya dengan teman-teman yang udah melakukan KYC walaupun belum migrasi, walaupun KYC-nya tentatif gitu. Itu masih utuh saldonya di situ. Karena apa? Karena kita udah KYC. Nah, bagi teman-teman harus sabar, jangan merasa wah, koin kita hilang. Sekarang lagi heboh di grup tuh, koin kita hilang di grup lagi heboh, koinnya pada hilang. Ya. Nah, di sini intinya tanggal 14 ini adalah Fipres. Kita penentuannya, ada juga penentuannya itu tanggal 21, tapi kita nggak tahu tanggal 21 itu apakah penentuannya yang fix atau masih ada lagi skenario ke depannya. Kita itu tidak tahu ya. Jadi pesan dari saya, nikmati nikmati prosesnya, jalani alurnya aja gitu. Mungkin di sini videonya cukup singkat. Ya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik komen dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Dan semoga video-video yang saya share di channel ini semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.